Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah ini, ya Mas Rauf ya. Ya, insyaallah kita akan. Oke. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Angkasa, sahabat setia Angkasa, malam hari ini Ya. Oke. malam hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah. Mungkin sebagai awalan gitu ya, sebagai awalan kita akan perkenalan dulu. Maka tak sayang jika kita tidak mengenali surat ini, maka tidak sayang. Maka mungkin kita perlu kenalan tadi seperti nama-nama yang disebutkan oleh Mas Dwiki, ada Al-Fatihah dan Umul Quran, Umul Kitab. Ternyata ada nama lainnya. Nama lain ya. Kalau dalam di tafsir Al-Qurtubi itu Imam Qurtubi mencatat ada sekitar 12 nama gitu ya. Wih, 12 banyak juga nih Mas. 12 nama dari surah Al-Fatihah dan makna memiliki makna tersendiri. Yang pertama adalah kata Imam Qurtubi adalah as-salat. Jadi dalam satu hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi gitu ya. Oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah gitu ya, menceritakan salah satu hadis qudsi di mana Allah menyebut Al-Fatihah ini sebagai as-salat gitu ya. As-salat. Qasamtus salatil baini wa baina 'abdi gitu ya. Allah membagi salat ini antara aku dan abdi, antara aku dan hambaku. Jadi nama lain yang pertama adalah as-salat. Rasulullah Allah menyebutnya dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Fatihah ini memiliki nama yang pertama adalah as-salat. Kemudian yang kedua adalah al-hamd, karena pujian gitu ya. Karena di surah ini di separuhnya itu adalah pujian, seperti tadi dibagi menjadi dua, separuhnya adalah pujian kepada Allah. Kemudian yang nama yang ketiga adalah Fatihatul Kitab itu ya, atau pembuka kitab, karena ya di Al-Qur'an dimulai dengan Al-Fatihah gitu ya. Al-Fatihah ya. Fatihah pembuka, Al-Fatih pembuka. Kemudian Umul Kitab. Jadi ada Umul Kitab juga Umul Quran. Jadi seluruh kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini adalah induknya adalah Al-Fatihah ini. Dan dalam satu riwayat hadis yang lain bahwa Al-Fatihah ini tidak diturunkan. Pernah Rasulullah mengajarkan kepada sahabat itu bahwa maukah kamu aku ajari surat yang tidak diturunkan kepada umat-umat sebelumku gitu ya. Sahabat itu menjawab, apa itu? Kemudian Rasulullah mengajarkan Al-Fatihah kepada sahabat ini. Kemudian Umul Quran, karena induknya Al-Quran, seluruh Al-Quran itu ada di dalam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, bahwa Umul Quran itu ada di Al-Fatihah dan Umul Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim, kata Ibnu Abbas itu ya. Kemudian nama yang keenam ada Al-Masani, karena sering diulang-ulang dalam sholat kita. Kemudian ada Al-Quranul Azim, Quran yang agung, Asy-Syifa gitu ya. Jadi ada satu riwayat di mana karomah seorang sahabat yang meminum racun gitu. Kemudian membaca Al-Fatihah ini menjadi syifa, obat gitu ya. Jadi obat. Bisa jadi obat ternyata. Bisa jadi obat. Bacakan Al-Fatihah kepada air itu insyaallah bisa menjadi obat. Ada satu kejadian lucu nih Mas, di tetangga itu. Tetangga dibaca itu dulu, zaman dulu itu kan belum ada lampu gitu. Kemudian ada tetangga yang sakit. Kemudian dia diminta untuk meminta air gitu, air tombo kepada kiai gitu ya, ke kampung saya saat itu. Karena saat itu masih gelap gitu ya, takut orang ini. Yang disuruh ini takut gitu. Kemudian sampai di dekat kampung itu ada satu sungai kecil itu. Kemudian dia ngambil air di situ, nggak jadi ke tempat kiai di kampung saya itu, gitu. Tapi ngambil air di situ. Kemudian dibacakan Al-Fatihah, langsung dikasihkan. Ini dari siapa? Dari Pak Yai itu. Oh ya udah. Itu diminum benar-benar sembuh gitu ya. Jadi Al-Fatihah itu termasuk syifa itu, dan kalau kita sakit bisa membaca Al-Fatihah di air itu, kemudian kita minum gitu ya. Kita bisa bikin resep sendiri. Iya. Jadi buat teman setia Angkasa kalau sakit bisa itu. Ada teman yang anaknya kadang panas itu, cerita pengalaman teman itu. Kemudian malam panas itu dia bacakan Al-Fatihah di air itu, kemudian airnya itu diusapkan di kepalanya itu, di kepala anaknya itu yang masih bayi itu insyaallah bisa
menjadi salah satu obat ya. Kemudian Al-Fatihah ini juga dinamakan ruqyah. Salah satunya hadis ya, di hadis yang dikatakan ruqyah itu jambi-jambi, Mas. Jambi-jambi. Ya, ruqyah itu artinya sebenarnya jambi-jambi gitu ya. Dan Al-Fatihah ini bisa menjadi jambi-jambi. Salah satunya adalah seorang sahabat yang dari satu kaum itu ada pimpinan suku Badui itu ada yang tersengat kalajengking. Kemudian siapa yang bisa meruqyah, bisa menjambi-jambi, jumpa jambu. Ya. Kemudian sahabat tadi membacakan surah Al-Fatihah kepada kepala suku tadi, dan biidznillah dengan izin Allah sakit kena sengatan kalajengking itu sembuh gitu ya. Kemudian sahabat tadi diberikan kambing gitu ya. Kemudian kambing itu dibawa pulang ke Madinah. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya baru saja membacakan Al-Fatihah kepada meruqyah dengan Al-Fatihah." Lalu kata Rasulullah, "Bagaimana kamu tahu kalau Al-Fatihah ini adalah ar-ruqyah?" gitu ya. Kemudian Rasulullah juga setelah kambingnya disembelih itu, Rasulullah ikut makan kambing tadi. Kemudian yang ke-10 ini ada al-asas Al-Quran ini, Al-Fatihah ini sebagai asas pedoman ya, sebagai pondasi dasarnya. Kemudian yang ke-11 kita sebut saja al-wafiyah, yang lengkap. Jadi Al-Quran ini melengkap seluruhnya. Dan yang terakhir adalah al-qafiyah, yang cukup. Jadi Al-Quran ini cukup untuk mengganti seluruh kitab yang ada, seluruh Al-Quran itu cukup dengan Al-Fatihah ini. Namun Al-Quran itu tidak sempurna tanpa adanya Al-Fatihah itu, maka dinamakan Al-Kafiyah. Nah, itulah nama-nama dari Al-Fatihah gitu ya. Jadi banyak sekali ya Mas Rauf. Ya, dan itu dari catatan Imam Al-Qurtubi, dari riwayat-riwayat yang diterima ada sekitar 12. Nah, ini kita sudah kenalan nih teman setia angkasa, apa saja sih nama-namanya dari Al-Fatihah. Ternyata sangat banyak sekali, ada 12 tadi yang tercatat ya teman setia angkasa. Ternyata memang Al-Fatihah itu juga dahsyat sekali manfaatnya. Iya, bisa bahkan buat obat, bisa buat dan ruqyah. Tidak ada misalnya ada sihir gitu ya. Tidak ada sihir yang mampu menahan Al-Fatihah ini. Jadi kalau ada yang merasa seakan disihir atau apa, itu bacakan Al-Fatihah. Insya Allah semua mantra, semua sihir akan robek dengan Al-Fatihah ini. Insya Allah ya. Nah, biidznillah. Oke, biidznillah. Tentunya dengan izin Allah teman setia angkasa, dan kita yang mengimani tentunya ya bisa dicoba. Kalau misalkan mungkin kalau ngobrol-ngobrol biasa nggak percaya gitu ya. Tapi kalau dicoba dengan keyakinan gitu. Pada saat-saat kepepet gitu mungkin nggak ada apa-apa. Nah, coba aja diminum gitu kan. Jadi ini ngetes gitu, bener apa enggak sih? Nah, coba saja praktek. Tapi jangan coba yang itu ya, yang dilakukan sahabat. Itu memang terpaksa, dalam keadaan terpaksa dia harus minum, kemudian dia membaca Al-Fatihah itu. Jangan kemudian minum racun tak bacakan Fatihah ini. Itu bunuh diri ya Mas. Beda ya Mas. Beda bunuh diri dengan menyembuhkan. Beda ya. Oke teman setia angkasa, kita akan balik lagi untuk ngobrolin tentang Al-Fatihah ya teman setia angkasa, tentunya dengan bahasannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini adalah salah dua kalimat ya teman setia angkasa, dua ayat dari surat Al-Fatihah yang selama ini sangat kita baca setiap hari. Sering kita baca setiap hari, di setiap sholat kita, di setiap doa-doa kita, di setiap pembukaan dari majelis, pengajian ataupun berbagai hal ya, pasti kita akan membaca Al-Fatihah. Dan dua ayat tadi sering kita dengar pula dalam rangkaian zikir-zikir. Nah, itu seringkali membaca Bismillah, Alhamdulillah ya. Dan ini merupakan keistimewaan karena ternyata ditulis juga dalam sebuah surat, yang surat itu dahsyat sekali manfaatnya. Disebut juga sebagai umul kitab, disebut juga sebagai asyifa atau obat dari segala penyakit. Nah, kalau kemarin nih Mas Rauf, kita sudah membahas tentang basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malam hari ini kita akan lanjut ke ayat berikutnya, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Dan secara terjemahan ini artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, tapi ini hubungannya dengan Bismillahirrahmanirrahim sendiri itu sebenarnya ada nggak sih? Iya, ada nggak sih hubungannya? Kenapa kok? Setelah Bismillah itu kan katanya keistimewaan dari Al-Fatihah
Bismillahirrahmanirrahimnya itu. Ya, Ibnu Abbas tadi ya, Ibnu Abbas mengatakan setelah Bismillahirrahmanirrahim kita ada ayat satu lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sebenarnya Al-Fatihah ini adalah sebuah semacam ikrar harian kita juga gitu ya. Jadi janji juga. Janji setiap hari kita baca Al-Fatihah minimal gitu ya. Minimal dalam 5 waktu sholat kita itu sudah berapa kali kita membaca Al-Fatihah gitu ya. Dan ada keterkaitan. Sebenarnya inilah hebatnya Al-Quran itu ya. Ada ilmu tentang munasabah ayat itu ya. Jadi munasabah itu keterkaitan. Jadi antara ayat sebelumnya dengan ayat berikutnya itu biasanya ada keterkaitan. Bab sebelumnya dengan bab berikutnya itu biasanya ada keterkaitan. Kemudian bahkan surat sebelumnya dan surat setelahnya itu ada keterkaitan. Nah, ini hebatnya Al-Quran ya. Kemarin kita sudah membahas secara khusus tentang Bismillah ini. Karena Bismillah ini adalah satu ungkapan di mana kita memang bukan hanya ketika membaca Al-Quran, segala sesuatu yang kebaikan itu kita ucapkan dengan Bismillah. Dan di sana dan kita sadari betul itu ya, betul kita ketika ingin melakukan suatu kebaikan kita ucapkan Bismillah, maka kita niatkan karena Allah dan Allah melihat kita ini. Jadi ma'iyatullah, kebersamaan dipandang oleh Allah dan kita merasa diawasi oleh Allah. Ini adalah dua hal yang bisa terwujud dengan kata Bismillah itu. Kita ketika membaca Bismillah maka dimaknai Mas ini. Kita sering baca Bismillah itu serampangan saja, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillah kadang-kadang gitu kan. Bahkan ada Bismillah. Tapi ini sebenarnya memiliki makna yang sangat berat sekali itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian segala kebaikan itu adalah segala kebaikan yang kita terima pada dasarnya, pada hakikatnya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah itu ya. Kemarin kita membahas tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada makhluk gitu ya. Di dunia ini gitu ya. Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Jadi kalau kita ngomong tentang keperluan kita, dari nafas kita, makan kita, tidur kita, terus apalagi semua itu dan bukan hanya, dan itu diberikan kepada seluruh manusia. Maka ini adalah mencakup sifat kasih sayangnya Allah Ar-Rahman ini. Kemudian ketika kita mendapat hidayah oleh Allah, kita diberi petunjuk oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk bisa mengamalkan kebaikan, ketaatan kepada Allah, maka itu adalah wujud dari Ar-Rahimnya Allah. Kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman ini. Ini lebih khusus lagi. Lebih khusus lagi. Gitu ya. Jadi ketika kita mulai benar-benar kita meniatkan karena Allah, kemudian menyadari betul bahwa segala sesuatu kebaikan ini adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Jadi kalau kita bisa sholat itu bukan murni kita gitu. Jadi seorang hamba juga hidayah dari Allah, seorang hamba itu tidak bisa sombong gitu, tidak boleh sombong bahkan gitu. La yadkhulul jannata min misqala dzarratin minal kibr itu. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar zarah ini. Sebesar zarah, kecil sekali, itu tidak akan masuk surga. Setelah menyadari semua itu, maka kita diajarkan oleh Allah untuk bersyukur dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan menarik, kata yang dipilihkan oleh Allah adalah alhamd ini. Alhamd ini bukan terima kasih saja gitu ya, bukan, berbeda dengan syukur gitu ya. Kalau syukur itu misalnya Mas Dwiki diberi uang, terus Mas Dwiki bilang terima kasih, itu adalah syukur gitu ya. Jadi kita diberi kemudian kita mengucapkan terima kasih, itu adalah syukur. Tapi berbeda dengan alhamd ini. Alhamd ini lebih luas lagi gitu. Alhamd ini adalah ungkapan rasa syukur di mana kita diberikan segala kebutuhan kita, segala, bukan hanya keinginan kita gitu ya, tapi segala kebutuhan kita dan segala hal gitu ya, segala hal yang diberikan itu adalah yang paling tepat adalah alhamd ini, bukan syukur saja itu, tapi alhamd ini lebih tepat. Maka Allah memilih kata alhamd ini. Alhamd ini lebih umum gitu ya, lebih mencakup, lebih luas gitu ya. Terima kasihnya itu bukan hanya ketika diberi kemudian bilang terima kasih, itu syukur namanya. Tapi kalau alhamd itu lebih luas lagi. Maka segala nikmat yang diberikan oleh Allah ini adalah
kita ucapkan, kita terima kasihkan kepada Allah ini dengan kata yang memang pantas untuk itu semua itu ya. Jadi kalau kita seperti kemarin kita contohkan bahwa hewan yang ada di dalam bambu sendiri pun itu dijamin rezekinya oleh Allah itu ya. Kucing yang ditinggal mati induknya juga dijamin rezekinya oleh Allah ketika dia masih hidup gitu ya. Ini adalah rasa kasih sayangnya Allah. Makanya kita diajarkan dengan alhamd tadi. Alhamd ini ada rasa terima kasih, bukan hanya terima kasih mungkin karena kita sudah makan, merasakan nikmatnya makan, kemudian alhamdulillah. Bukan itu gitu ya. Jadi alhamd itu lebih luas dari itu. Lebih luas dari syukur itu, dari semua yang diberikan oleh Allah. Semua yang kita nikmati ini pada hakikatnya adalah kasih sayangnya Allah, pemberiannya Allah. Maka kita wajib bersyukur dengan itu. Dan kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ada kata Rabb. Kalau tadi di terjemahan diartikan kata Tuhan. Padahal Rabb ini memiliki makna yang khusus dalam bahasa Arab itu ya. Ada beberapa kata yang diterjemahkan dengan Tuhan, di antaranya adalah al-ilah gitu ya, dan ar-rabb ini. Ini kedua-duanya diartikan sama dengan kata Tuhan gitu ya. Padahal ini dalam bahasa Arab ini memiliki dua makna yang berbeda. Kalau al-ilah itu adalah zat yang disembah, makanya kalau kita mengatakan la ilaha illallah gitu ya, maka tidak ada sesembahan yang hak gitu ya. Kalau kita ngaji kitab dulu itu tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah gitu ya. Kalau kita mengatakan raditu billahi robba gitu ya. Jadi kita ridho dengan Allah sebagai Rob kita. Karena Rob ini bermakna zat yang mengatur, yang memperbaiki, yang memberi ya. Ini adalah dari kata Rob ini berbeda maknanya. Ilah sama Rob ini memiliki dua makna yang berbeda, tapi dalam terjemahan kita diartikan sama-sama Tuhan gitu ya. Padahal maknanya berbeda. Kalau Rob ini, makanya kalau tadi pilihan kata raditu billahi robba, karena semua kita ridho dengan apa perbuatan Allah terhadap kita, termasuk jatah rezeki kita, termasuk pemeliharaan kita, pemeliharaan Allah memelihara kesehatan kita dan sebagainya. Itu adalah kita ridho dengan Allah sebagai Rob ini, sebagai pengatur, sebagai pengatur, pemberi gitu ya. Maka orang-orang jahiliyah pun ketika mereka ditanya siapa yang memberimu rezeki gitu ya, maka orang Quraisy, orang jahiliyah itu, siapa yang memberimu rezeki, mereka menjawab Allah gitu ya. Allah. Iya. Allah jadi orang-orang Quraisy itu sebelum Islam gitu ya. Ketika mereka ditanya siapa yang memberimu rezeki, maka mereka menjawab Allah. Aneh kan, tapi nggak mau menyembah Allah gitu ya. Oh gitu. Makanya aneh. Tapi seperti halnya juga pamannya Rasulullah seperti Abu Thalib dan sebagainya paham banget dengan kata ini, dengan kata ilah. Kenapa la ilaha illallah gitu ya, bukan la robba illallah itu. Karena la robba illallah ini sudah diakui oleh mereka gitu ya. Kalau kata yang dipilih Rob gitu, tapi ternyata yang disampaikan oleh Nabi kita ini adalah la ilaha illallah, tidak ada yang disembah. Jadi mereka orang-orang Quraisy itu tidak mau menyembah hanya satu Tuhan saja. Mereka tidak puas dengan satu Tuhan saja. Mereka pengen punya Tuhan yang banyak gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rob ini adalah yang mengatur, yang memberi, yang mengolah dan sebagainya. Alam ini adalah sesuatu yang selain Allah gitu ya. Alam dinamakan alam gitu ya. Jadi sesuatu yang diciptakan oleh Allah, maka itu dikatakan Rabbil Alamin, termasuk manusia, bumi, planet dan sebagainya itu adalah alam. Semua yang diciptakan berarti mencakup makhluk, semua makhluk. Jadi kalau kita gabungkan, segala puji alhamd bagi Allah gitu ya. Segala puji bagi Allah, Rabb, zat yang mengatur, yang memberi semuanya gitu ya. Jadi kalau kita merasakan benar-benar kata Al-Fatihah dua ini ya, dari Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kita rasakan benar-benar, oh kita luruskan niat kita, wah kita bisa sholat, kita itu adalah pemberian dari Allah gitu kan. Ini kemudian semata-mata pemberian, bukan karena kita ini memang rajin gitu. Bukan karena kita hebat gitu loh. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan gitu dari diri kita di hadapan Allah itu ya. Alhamdulillah, setelah kita meluruskan niat dan menyadari semua itu adalah pemberian Allah, maka kita diajari oleh Allah untuk
mengucapkan kesyukuran gitu ya, dengan kata alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah makna dari ayat kedua tadi dan hubungannya dengan basmalah tadi. Kita Oke. Ternyata memang ada hubungannya banyak sekali ya. Tadi dari Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Alhamdulillah. Kita lebih dari syukur sebenarnya. Lebih dari syukur kita dituntut untuk seperti itu. Semuanya memang pemberian dari semuanya. Allah. Nah, kita memang benar-benar pasrah. Setelah kita diberikan kasih sayang, diberikan rahimnya Allah, kita adalah ini adalah hambanya. Sebagai seorang hamba, kita mengucapkan syukur, tanda rasa syukur sebagai diwujudkan, disimbolkan dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu teman setia angkasa. Ternyata luas sekali maknanya. Panjang kalau dibahas ternyata ya. Dan tidak cukup dengan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, kita akan lanjut lagi Mas Rauf. Masih di Bahagia Bersama Quran, teman setia angkasa. Masih ditemani sama Duki juga Mas Rauf ya, yang masih setia nemenin kamu semua di sana deh. Untuk teman setia angkasa ya, Duki ucapin selamat malam aja nih yang barusan gabung, mungkin yang barusan gabung di frekuensi 88,1 maupun yang streaming di www.angkasa7.com ya. Selamat malam ya. Dan selamat mendengarkan kita. Semoga kajian malam hari ini bisa kita petik manfaatnya ya. Kita lanjutkan ya Mas Rauf. Yang tadi kita sudah membahas ayat yang kedua dari Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau dari awal kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian selanjutnya adalah Ar-Rahmanirrahim. Nah, bukannya tadi sudah disebutkan ya di ayat yang pertama. Ar-Rahmanirrahim. Nah, ini diulang lagi nih. Diulang lagi. Ya. Apa? Kenapa nih? Kenapa ya? Ada sesuatu yang diulang. Jadi kalau kita mentadaburi lagi gitu ya, dari awal itu Bismillahirrahmanirrahim, ada perbedaan dengan Ar-Rahmanirrahim ini. Kalau ini yang kedua ini hanya di ayat yang ketiga ini disebutkan hanya Ar-Rahmanirrahim saja. Ini juga menandakan bahwa manusia ini salah satunya adalah sering lupa akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah gitu ya, sehingga perlu pengulangan untuk diulang. Diingatkan. Namun tidak ada Bismillah ini, karena Bismillah sudah diambil di awal tadi gitu ya, sebagai goal pelurusan niat kita dalam kehidupan kita gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Ar-Rahmanirrahim, mengingat lagi apa yang telah diberikan oleh Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita dan kasih sayangnya Dia yang diberikan ke beliau, yang diberikan kepada kita semua. Ar-Rahmanirrahim seakan-akan menggambarkan kepada manusia bahwa hai manusia gitu ya. Manusia gitu, bahwa kita itu yaitu lemah dan kita an-nasu dzaluma jahula gitu. Manusia itu kan dolim dan sangat sangat jahul, sangat bodoh gitu ya. Dan sering sekali lupa gitu ya dengan nikmat-nikmat. Iya kan? Benar-benar. Makanya perlu diingatkan ya, Ar-Rahmanirrahim. Kemudian ayat berikutnya adalah setelah mengingatkan lagi, Allah memberikan satu cerita futuristik ke depan ini. Kalau tadi kita rasakan ada di sini, kemudian ini adalah di akhirnya, endingnya, Maliki Yaumiddin. Kalau tadi kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tadi, qasamtus salatil baina wa baina abdi nisfaini. Jadi benar-benar dibagi oleh dua, dan Maliki Yaumiddin ini menjadi akhir dari bagian pertama dari surat Al-Fatihah ini. Ini adalah futuristik ke depan ini ya. Jadi kalau di hadis tadi, lanjutan hadis tadi, sebenarnya hadis tadi panjang dia jadi ada Salman Al-Farisi yang bertanya kepada Abu Hurairah gitu ya. Abu Hurairah, saya kadang-kadang menjadi makmum gitu ya. Kemudian Abu Hurairah menyarankan gitu, walaupun jadi makmum, kamu bacalah Al-Fatihah ini dalam dirimu. Artinya dibaca pelan dengan tanpa ini yang pendapat yang diambil Imam Bukhari, dia membacanya pelan tanpa mengganggu bacaannya imam gitu ya. Dan kita tetap bisa mendengarkan bacaan imam. Ini yang diambil Imam Bukhari. Karena apa itu? Kata Abu Hurairah, salah satunya adalah karena ini gitu ya. Karena
ada komunikasi antara hamba dengan Allah dalam surat ini, dalam surah Al-Fatihah ini. Jadi ketika seorang membaca surat Al-Fatihah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, bahwa ketika seorang membaca yaqra'ul abdu alhamdulillahirabbil alamin, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab. Jadi kalau kita sedang membaca Al-Fatihah ini, Allah menjawab ini, hamidani abdi, dia memujiku. Ada jawaban dari Allah. Jadi Allah ini di hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu adalah hadis, namun riwayatnya itu dari kalamnya Allah, itu perkataannya Allah, namun riwayat teksnya itu dari Rasulullah, itu hadis qudsi dia. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu teksnya sudah turun dari Allah itu, dan itu sudah di Al-Quran. Tapi hadis qudsi ini adalah semacam pesan cintanya Allah kepada itu, tapi melalui lisan Rasulullah itu ya. Ini yang pertama, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berkata fayaqulullah hamidani, Allah memujiku. Kemudian fayaqulu abdu ar-rahmanir rahim, ketika kita mengucapkan ar-rahmanir rahim, kemudian Allah menjawab itu ya, asna ana abdi, dia hambaku menyanjungku gitu ya. Iya. Dan yang ketiga, bagian tadi dibagi dua, Al-Fatihah dibagi dua, dan 1, 2, 3 ini menjadi bagian pertama dari surah Al-Fatihah yang diakhiri dengan Maliki Yaumiddin. Maka Allah menjawab itu ya, dengan majadani abdi, dia memuliakanku gitu ya. Kata Allah Allah berkata kepada abdi tadi, sudah memuliakanku abdiku gitu ya. Itu jawaban Allah yang disampaikan di dalam hadis qudsi tadi. Di bagian pertama dari surah Al-Fatihah ini tadi ada pujian alhamdulillahirabbil alamin, kita diajarkan syukur, kemudian diingatkan lagi ar-rahmanir rahimnya Allah, dan yang terakhir itu seakan-akan kita meloncat ke belakang gitu ya. Meloncat ke belakang di ending dari goal tujuan manusia gitu ya. Maliki Yaumiddin. Malik itu adalah raja atau yang menguasai gitu ya. Maliki Yaumiddin adalah Yaumiddin itu hari pembalasan. Jadi setelah diingatkan tadi dengan bismillah, diajari itu, kemudian disuruh bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, sudah kemudian diingatkan lagi dengan ar-rahmanir rahim. Ini kok masih dablek istilahnya ya. Masih dablek ice ora gelem manut gitu. Maka di akhirnya itu di satu Malik yang diingatkan akan ending dari perjalanan manusia, Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Apapun yang kamu perbuat nanti Allah akan membalasnya. Dan ini bisa menjadi kita prinsip dalam meraih kehidupan, kebahagiaan dalam hidup kita. Yang pertama sebagai poin awal itu ya, kalau kita mentadabburi 4 ayat tadi dari bismillah, maka kalau kita pengen bahagia gitu ya, kalau kita pengen bahagia dalam hidup ini, jadi ini rumus sederhana gitu ya, rumus sederhana. Kalau kita pengen bahagia dalam hidup ini, maka yang pertama adalah bismillah, niatkan aktivitas kita untuk meraih ridho Allah gitu ya. Jadi seorang yang sudah bismillah ini, dia tidak akan kecewa, karena dia mencarinya ridho Allah gitu ya. Memang bukan ridhonya manusia gitu ya. Bukan itu yang pertama pribadi ya. Ya bukan. Jadi dia menginginkan ridhonya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah dia mengikhlaskan niat, maka dia mensyukuri potensi yang dia miliki. Jadi dia syukur itu adalah mendaya gunakan apa yang diberikan oleh Allah untuk hal-hal yang positif. Maka dengan alhamdulillah, yang pertama luruskan niat, kemudian dia mensyukuri, oh alhamdulillah Allah memberi potensi ini. Dan setiap potensi manusia itu kan berbeda-beda. Potensi manusia berbeda-beda. Maka kita gunakan gitu ya, mendaya gunakan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk tadi
Bismillah tadi gitu ya, mencari ridho Allah. Jadi kita mensyukuri, kemudian mengaplikasikan atau menggunakan potensi yang kita dengan bersyukur tadi, alhamdulillah tadi. Alhamdulillah tidak cukup dengan hanya mulut saja gitu ya. Jadi syukur itu tidak cukup dengan mulut. Misalnya Mas Dwiki dikasih, Mas tak pinjami HP. Oke, tak kasih HP gitu ya, tak kasih HP gitu ya. Oke, makasih. Ya, makasih ya, seneng banget tuh ya. Terima kasih banyak ini. Terus Mas Dwiki gunakan, misalnya ibunya Mas Dwiki ngasih HP, kemudian HP-nya itu digunakan buat mainan terus sehingga melupakan apa perintah-perintahnya ibu. Kira-kira ibunya marah nggak tuh? Ya langsung. Ya berbeda. Iya. Berbeda dengan ketika kita bisa menggunakan apa pemberian itu dengan baik. Kita mendayagunakan untuk hal-hal yang positif, untuk belajar, untuk berkomunikasi dengan baik. Maka itu membuat siapa yang beri itu senang gitu ya, dengan bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan hanya terima kasih saja, tapi juga menggunakan apa yang diberikan oleh yang memberi tadi dengan sesuatu yang diinginkan oleh tadi pemberi gitu ya. Iya, yang pertama niatkan yang benar, kemudian usahakan dengan mendayagunakan secara maksimal dengan kesyukuran tadi. Jadi syukur yang benar itu bukan hanya alhamdulillah saja, tapi juga memberikan mendayagunakan apa yang diberikan, potensi yang diberikan oleh Allah secara maksimal gitu ya, secara maksimal. Makanya kita melihat para sahabat ketika dia berpotensi sebagai penyair pun gitu ya, berpotensi sebagai penyair pun dia menggunakan syairnya untuk berdakwah di jalan Allah dan secara maksimal gitu ya. Ya, potensinya pedagang gitu ya. Banyak sekali sahabat yang kaya, tapi ini menarik sekali ini Mas. Jadi ada beberapa dari 10 orang yang dijamin masuk surga, itu hanya 1 orang yang miskin Mas. Siapa? Iya, siapa itu? Ali. Oh gitu. Kesembilan-sembilannya itu kaya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya. Namun yang menarik adalah ketika di akhir hayat semua para sahabat ini, mereka dalam kondisi yang hampir sama. Artinya kekayaan yang tadinya ada pada mereka itu seakan-akan sudah memang sudah diinfakkan gitu ya. Jadi kata mereka, kalau harta ini aku tinggalkan kepada anakku. Kalau kita mungkin berbeda prinsipnya dengan mereka. Kalau orang Jawa biasanya ngekei warisan sing akeh gitu ya, ben anake iso nganu gitu, mulya gitu kan. Tapi berbeda dengan para sahabat. Jadi kalau sahabat ini prinsipnya gini. Kalau harta ini aku berikan kepada anakku, kuwariskan kepada anakku, jika ini digunakan untuk maksiat, maka aku akan mendapatkan dosanya juga gitu ya. Jadi aku infakkan saja di jalan Allah dengan tetap kata Allah, bahkan Rasulullah tetap mewanti-wanti gitu ya untuk tetap ada harta waris itu. Mereka banyak menginfakkan hartanya gitu ya, sehingga bahkan sedikit yang diwariskan kepada anak mereka. Dan prinsip mereka lagi, kalau anakku itu anak soleh gitu ya. Kalau anakku anak soleh itu, maka Allah yang akan menjamin rezekinya. Itu prinsip mereka. Itu sudah sehingga tinggi gitu ya. Sehingga ketika mereka itu diberi nikmat, maka benar-benar mendayagunakan nikmatnya itu, kesyukurannya itu, hamdnya itu ya, kepujiannya itu benar-benar dia gunakan untuk maksimal gitu ya. Alhamdulillah ya. Ar-Rahmanir-Rahim gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Dan ada satu lagi itu. Kalau tadi kita di samping niat yang ikhlas, kemudian mendayagunakan, ini juga menebarkan kasih sayangnya Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Dan yang terakhir adalah maliki yaumiddin, bahwa kelak semuanya akan dihisab oleh Allah di akhir zaman. Jadi kalau 3 prinsip ini kita bisa gunakan, insya Allah benar-benar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Jadi baru 3 saja sudah. Iya. Ini umul Quran nih Mas. Ini umul kitab, bukan hanya umul Quran tapi umul kitab. Induknya seluruh ilmu yang ada itu. Maka ini baru 3 itu yang di ayat 3 ayat yang diberikan oleh Allah. Dan kalau kita bisa mengaplikasikan seluruh ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita, maka Insyaallah, subhanallah bahagia banget sih. Jadi hidupnya nggak cuma bahagia tapi juga berkah. Iya, berkah. Jadi memang
yakin apapun keadaannya pasti berkah gitu ya. Iya, Bisa iya. bersyukur. Jadi apapun inputnya itu keluarnya pasti akan kesyukuran. Baik semua gitu Semuanya ya. kebaikan yang dikeluarkan. Bahkan orang-orang yang ini ya, ada beberapa yang apa? Yang orang-orang ahlus sufah gitu ya. Ahlus sufah itu adalah orang-orang miskin yang tidurnya di masjid, ya masjidnya Rasulullah itu, termasuk Abu Hurairah gitu ya. Itu termasuk dia menggunakan apa waktu luangnya itu, jadi waktu luang itu bagi mereka gitu, karena mereka mungkin orang yang tidak masih karena miskin sehingga tidak bisa berdagang juga orang, mereka sering beribadah. Kemudian salah satunya Abu Hurairah ini menuliskan sekian ribu hadis, bahkan di akhir hayatnya itu saya masih tidak menyebutkan hadis, beberapa hadis itu ya. Kenapa ya Abu Hurairah? Karena kalau tak sebutkan semua maka saya tidak akan istirahat gitu. Karena saking banyaknya hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan gitu ya. Jadi Abu Hurairah itu masih ada beberapa hadis yang tidak disampaikan. Jadi kalau dia mengajarkan hadis dan semua ilmu, semua hadis yang dia ketahui itu dia ajarkan, maka mungkin sepanjang hidupnya dia tidak akan istirahat. Sampai segitunya. Iya, itu menggunakan nikmat. Jadi Saking waktu luang pun jadi nikmat, Mas. Benar-benar. Saking ini kesyukurannya itu emang benar-benar maksimal gitu Iya, kan. maksimal gitu ya. Pure mencurahkan semuanya untuk pure. Jadi menarik sekali kalau misalkan kita bisa seperti ini, wah kayaknya kita menjadi manusia yang menginspirasi sekali di zaman sekarang ini, jarang sekali teman-teman. Iya. Nah, insya Allah ya kita ya minimal meneladani bagaimana semangatnya, bagaimana cara-cara mereka mensyukurinya, dan insya Allah kalau kita bisa meneladani sahabat-sahabat Rasulullah itu, ini kita baru membahas 3 ayat. Nah itu kita sudah merasa, wih sepertinya hebat banget nih. Apalagi kalau kita membahas keseluruhan Al-Quran itu sendiri, teman setia Angkasa. Ya semoga saja kita bisa istiqomah sampai Amin. besok hataman Al-Quran. Amin. Kita ngaji terus pokoknya ya sampai kakek-kakek, Mas. Oke teman setia Angkasa, kita ada di sesi terakhir dari BBQ ini ya, bahagia bersama Quran. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 malam di studio Angkasa 7 ya. Dan mudah-mudahan yang tadi kita semua bisa ambil manfaatnya, teman setia Angkasa. Ya, ada banyak sekali hikmah, ada banyak sekali ilmu ya yang kita pelajari di sini. Bagaimana kita bersyukur karena kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Ya, kemudian kita mengungkapkannya dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita diingatkan lagi untuk selalu bersyukur Ar-Rahmanirrahim, dan kemudian kita ditegaskan dengan siapa yang menguasai hari ini, Malik Yaumiddin, siapa yang berkuasa atas segala hal. Nah, ini adalah merupakan pengingat juga untuk kita semua agar senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan apa yang diberikan oleh Allah itu, kita bisa mendaya gunakannya semaksimal mungkin. Seperti salafus soleh yang sudah diterangkan oleh Mas Rauf tadi ya, Mas Rauf ya. Iya. Oke, mungkin ada pesan terakhir Mas Rauf untuk malam hari ini. Iya, pesan terakhir sebelum saya meninggal. Semoga saya belum meninggalkan studio Angkasa 7 ya. Tadi seperti disampaikan Mas Wigi tadi bahwa kalau kita ingin bahagia, maka yang pertama resep dari Al-Quran tadi dalam menjalani hidup adalah pertama keikhlasan. Kemudian kesyukuran yang benar itu ya. Kesyukuran yang benar itu adalah mendaya gunakan seluruh aktivitas kehidupan kita untuk tadi mencari ridho Allah. Kemudian selalu diingat bahwa ada Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan itu ya, di mana pembalasannya Allah itu sangat adil, seadil-adilnya pembalasan itu ya. Bahkan dalam satu riwayat dalam kitab Tafsir As-Sa'di itu dikatakan bahwa ada hewan yang membunuh, saya nggak tahu riwayatnya tapi disebutkan dalam Tafsir As-Sa'di ini,
ada hewan yang membunuh hewan yang lain dengan zalim gitu ya. Bukan karena ingin dimakan gitu ya. Itu akan dikisos oleh Allah kelak di Yaumuddin ini, hari pembalasan ini. Oh itu. Itu dibalas juga. Di tafsir As-Sa'di gitu ya. Allah alam, saya juga belum menemukan riwayatnya di hadis apa atau apa, tapi di tafsir Imam Asy-Sya'di gitu ya, Abdurrahman As-Sa'di yang beberapa waktu yang lalu sudah meninggal dia di ulama Mekah, itu di salah satu tafsirnya mengatakan bahwa itu ada hewan yang membunuh dengan dolim pun itu akan dikisos gitu ya, akan dibalas gitu ya. Apalagi manusia kita, jadi ada kesadaran penuh gitu ya. Jadi orang yang sadar di Yaumiddin gitu ya, maka dia akan mempersiapkan amal yang sebaik-baiknya, termasuk ketika mendayagunakan potensinya adalah dengan sebaik-baiknya, karena dia berharap kelak di akhir zaman, ketika dibalas dia mendapat balasan yang baik gitu, yang banyak gitu ya, yang sehingga dia berhak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Begitu juga dia takut sekali akan berbuat yang tidak benar, mendolimi, termasuk ketika mungkin tanda tangan proyek yang macam-macam dan sebagainya, maka dia sudah takut itu ya, sudah takut. Mungkin walaupun itu mungkin menguntungkan bagi kita saat itu ya, secara material, namun ingat selalu bahwa yang pertama, usaha kita gitu ya, usaha kita itu kelak akan dihisab oleh Allah, di mana hisabnya Allah ini tidak seperti pengadilannya manusia gitu ya. Kalau pengadilannya manusia mungkin ada uang atau mungkin ada koneksi itu bisa dirembuk gitu ya, tapi tidak ya. Pengadilannya Allah ini adalah seadil-adilnya pengadilan. Bahkan kita berbuat misqala dzarratin sarrayarah gitu ya, kita berbuat kejelekan sebesar biji zarrah itu, maka Allah akan membalasnya. Begitu juga ketika kita berbuat kebaikan sebesar zarah pun, maka kita akan mendapatkan balasannya. Ini adalah pengawasan itu ya. Kalau di negara kita ada KPK gitu ya. Ini pengawasannya adalah pengawasannya Allah. Maka seorang yang dalam keikhlasan, dalam kesyukuran menggunakan potensinya, maka dia akan juga menyadari bahwa dia akan dihisab. Maka kira-kira orang yang menyadari hal ini itu akan berbuat jahat atau enggak? Mungkin bahkan ketika mungkin rejang lampu merah pun dia tidak akan melakukannya gitu ya. Karena kesadaran tiga hal ini. Oke, baik Mas Rauf dan juga teman setia angkasa di sini. Semoga kita semua bisa manfaatnya diskusi kita pada malam hari ini ya. Dan juga besok, insya Allah besok minggu depan gitu, pada hari Senin malam kita akan lanjut lagi di ayat berikutnya ya. Bagian kedua dari surat Al-Fatihah. Bagian kedua dari surat Al-Fatihah ini, semoga kita juga bisa istiqomah melanjutkan. Insya Allah kita bisa langsung mengamalkan ya, insya Allah ini, karena memang sepertinya cukup mudah mungkin ya. Coba kita akan amalkan seberat apa gitu. Biasanya kalau kita berbicara itu ya tidak semudah mengamalkannya sebenarnya. Nah, semoga kita diberikan taufik dan juga hidayahnya dari Allah. Dan untuk teman setia angkasa, terima kasih yang sudah mendengarkan dari tadi. Dan juga